Perasaan marah merupakan perasaan yang normal dan wajar bagi setiap orang. Tetapi, tidak semua orang tahu dan bisa bagaimana caranya mengendalikan dan mereaksi kemarahan itu. Bagaimanakah caranya mereaksi kemarahan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain? Mari kita simak videonya bersama-sama. Hai semua, ketemu lagi bersama saya Eka. Di video kali ini kita akan membahas beberapa dampak negatif kalau kita sering marah dan juga bagaimana caranya kita belajar untuk mereaksi atau mengendalikan rasa marah itu agar tidak berdampak negatif terhadap diri kamu sendiri dan juga orang lain. Nah, merasa marah itu adalah hal yang wajar bagi setiap orang. Pasti pernah merasakan namanya rasa marah, kesal. Tetapi sekarang kembali bagaimana caranya kita untuk mereaksi kemarahan tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan kamu dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Sebelum kita membahas bagaimana cara mereaksi rasa marah itu, kita kenali dulu dampak negatif kalau kita sering marah-marah. Yang pertama, berisiko penyakit jantung. Yang kedua, meningkatnya risiko stroke. Dan yang ketiga, melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, kita tidak mau dong. Karena kita sering marah-marah, kita jadi gampang sakit. No kan? Nah, dampak negatif yang keempat adalah menyebabkan stres. Rasa marah itu kalau disimpan terlalu lama dan terus-menerus, itu bisa menyebabkan kita tuh stres. Jadi, harus diluapkan, tapi kita harus tahu bagaimana caranya agar tidak membahayakan diri sendiri dan juga menyakiti hati orang lain. Cara mengontrol kemarahan itu bisa kita dengan lakukan dengan teknik pernapasan panjang. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu kesel, gunakan waktu 1 detik saja untuk kembali kesadaran kamu ke pernafasan kamu. Usahakan di saat kamu lagi marah, jangan berkata apapun, karena perkataan yang keluar saat kamu marah bisa menyakiti hati orang lain dan juga mungkin bisa bikin kamu nanti menyesal seumur hidup. Jadi berusaha kalau saat kamu marah, jalan yang terbaik adalah diam dan tarik nafas panjang. Nah, hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita tuh bisa lebih cepat untuk mengontrol emosi adalah perhatikan apakah kamu itu tidur dengan cukup, karena kalau kurang tidur itu bisa bikin kamu tuh lebih sensitif, lebih agresif, lebih cepat untuk merasa kesal pada sesuatu. Ya. Nah, yang kedua bisa juga dengan olahraga yang rutin. Karena kalau olahraga dengan rutin itu bisa bikin kamu rileks dan lebih bahagia. Karena ada hubungannya dengan hormon-hormon dalam tubuh yang bikin kita tuh lebih bahagia. Yang ketiga adalah konsumsi makanan yang bergizi. Kalau makanan yang kita konsumsi itu sehat, badan kita sehat, jiwa kita sehat, otomatis kita itu lebih bisa mengontrol emosi kita, terutama emosi negatif. Dan yang keempat adalah melakukan teknik relaksasi atau mindfulness. Luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk bermeditasi, fokus dengan nafas kamu, fokus dengan diri sendiri, tenangkan pikiran, tenangkan hati, dan tenangkan badan fisik kamu. Yang kelima adalah mengubah reaksi terhadap emosi negatif itu. Bagaimana caranya kamu mereaksi kemarahan? Misalnya, saat kamu sedang berdebat dengan pasangan kamu, usahakan kata-kata yang kamu gunakan itu adalah kata-kata yang sopan, lembut, jangan kata-kata kasar, karena itu akan menyakiti perasaan pasanganmu dan juga bikin kamu nanti bisa menyesal kenapa saya mengatakan hal itu. Ya,
Terus, teknik yang keempat adalah cerita dengan orang terdekat. Tidak ada salahnya kita tuh curhat dengan orang-orang yang kita percaya, dengan orang-orang yang terdekat. Curhat bisa membantu untuk meluapkan emosi negatif yang kamu rasakan. Tapi harus selektif ya dengan siapa kamu bisa curhat. Karena tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik dan memberikan kamu kenyamanan. Demikianlah video singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa mengontrol rasa marah agar tidak berdampak negatif terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Selalu stay positif, calm, dan bahagia. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, silahkan klik like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.